Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Meneruskan istiqomah kita setiap malam Rabu selepas pembacaan burdah, kita akan mendengarkan cerita daripada hikmahnya Al-Yamaniyah, yaitu yang ada di negeri Yaman. Cerita-cerita para aulia Allah Subhanahu wa taala yang akan diceritakan kepada kita oleh Sahibul Maulid Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi radhiyallahu taala anhu. Ini cerita yang mana beliau ceritakan tepatnya di bulan Rajab ketika beliau kedatangan keluarga daripada Al-Ahmad bin Zain Al-Habashi bi Bait Said Abdurrahman bin Hasan bin Saleh Al-Bahr. Ini kejadiannya ketika beliau didatangi oleh keluarga Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di kediaman daripada rumahnya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, yaitu yang ditempati oleh cucunya. Maka ini yang sangat luar biasa, beliau karena bertepatan di daerah kampung Dhi Asbah, yaitu kampungnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, maka ini Habib Ali Habsyi langsung teringat. Beliau berkata begini, wa mimma galahu lamma sami'a Syekh Umar bin Abdur Rasul bi Sayyid Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Kata Habib Ali, di antara yang diutarakan oleh beliau bahwasannya pernah dulu di kota Mekah ada seorang alim al-alamah, seorang ulama yang terkenal namanya Syekh Umar bin Abdur Rasul. Dia mendengar tentang reputasi kemasyhurannya, yaitu Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr yang ada di Hadramut. Kata Habib Ali, wajtama'a bih fil haram al-makki. Ini Syekh Umar bin Abdur Rasul akhirnya setelah sekian lama mendengar cerita tentang Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, karomahnya dan luar biasa keadaan beliau, bisa akhirnya berjumpa dengan Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr di daerah Haram Mekah, di daerah tanah Haram Mekah. Ahab an yutli'a ala syai'in min karamatih. Ini Syekh Umar bin Abdur Rasul penasaran, dia ingin mengetahui langsung, dia pengen lihat langsung atas sedikit di antara karomah-karomahnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Wa ka'ana al-Habib Hasan kashaf ala ma fi khatir Syekh Umar. Kata Habib Ali, waktu itu Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr seakan-akan sudah yaitu mengkasyaf. Dia tahu atas apa yang ada di lintasan hati daripada Syekh Umar bin Abdur Rasul. Akhirnya karena ini alim alamah ulama Mekah pengen tahu seperti apa karamahnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, akhirnya apa yang terjadi? Fadakhal Al-Habib Hasan Al-Masjid fil Haram Al-Makki min Babi Salam. Yang dipilih oleh Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr untuk masuk ke Masjidil Haram yang ada di kota Mekah itu bukan melalui pintu-pintu yang lain, karena terkenal di Mekah itu di Masjidil Haram ada 129 pintu, ada hanya 4 pintu yang dibuka selama 24 jam. Nah, di antaranya ini ada pintu yang namanya Babus Salam, pintu antara Safa dan Marwah, dan ini adalah pintu yang dimasuki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Hajjul Wada. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam paling sering masuk ke Masjidil Mekah ini, Masjidil Haram, melalui pintu Babus Salam yang mana dekat dengan kediaman tempat tinggal rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada saat ini pintu tersebut tertera dengan nomor 24. Nah, ini dipilih oleh Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr karena keutamaannya. Lalu setelah itu wasyara' fi alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih, surat Al-Baqarah. Kemudian ketika masuk ke dalam masjid, ini Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr langsung membaca daripada surat Al-Baqarah di ayat pertama alif lam mim, terus dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, terus ila disebutkan bahwasanya wa Syekh Ghafah, disebutkan ternyata Syekh Umar bin Abdur Rasul
dia ada di belakang Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Yasma'uh, dia ngedengerin bacaannya Quran daripada Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Yatslul Quran surah ba'da surah, sampai ini Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar dia baca surat Al-Baqarah dari mulai pintu babus salam, lalu dilanjutkan dengan surat selanjutnya, lalu surat selanjutnya, ila an wasala maqam Ibrahim wa qad khatamal Quran kullu, sampai dia ini ke tempat berpijaknya Nabi Allah Ibrahim ketika membangun Ka'bah yang sekarang diabadikan menjadi maqam Ibrahim, tempat orang-orang sholat di belakang daripada, yaitu bekas pijakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah ini dari pintu babus salam sampai ke makam Ibrahim, ini Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar bisa mengkhatamkan Al-Quran seluruhnya, satu mushaf. Kata Habib Ali Habsyi, waqa'at minal Habib Hasan karamatain. Ini bukan sembarangan. Karamah ini perlihatkan kepada ulama Mekah waktu itu, Syekh Umar bin Abdul Rasul, merupakan kenyataannya itu sangat luar biasa. Karena terjadinya itu dari Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar dihitung dua keramat. Apa itu? Al-ula kaunul Habib Hasan ma yahfadzul Quran. Yang pertama, orang tahu semuanya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ini bukan qori, bukan hafidz Quran. Beliau ini nggak hafal Al-Quran hakikatnya. Beliau ini hanya sering baca Al-Quran, tapi hafal enggak. Sehadramut tahu itu, kata Habib Ali Habsyi. Tapi depan ulama Makkah, ini Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar memperlihatkan karamahnya bisa hafal Quran seluruhnya. Wathaniyah, sedangkan karamat yang kedua, annahu qaral Quran jami'ahu ma baina babi salam wa maqamu Ibrahim. Karamah yang kedua, bagaimana waktu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar bisa mengkhatamkan Al-Quran dari mulai masuk pintu babu salam sampai ke makam Ibrahim dekat daripada Ka'bah. Ini adalah karamah yang diperlihatkan oleh seorang habaib yang ada di kota Mekkah Al-Mukarramah, yaitu Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Dan ini bukan cuman satu wali saja yang memperlihatkan karamahnya yang ada di Ka'bah. Sampai Habib Ali Habsyi bercerita kepada keluarga Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dan keluarganya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Beliau cerita pengalamannya waktu dulu pernah belajar di kota Mekkah kepada ayahandanya. Wa ana marrah jalis indal Ka'bah. Saya dulu pernah juga duduk di samping daripada Ka'bah. Wa indi akhi Ahmad. Kebetulan waktu itu saya bersama saudara saya yang bernama Ahmad. Fa idza bi maghribi tafa bil Ka'bah. Wasar. Tiba-tiba ada orang Maghribi, orang, kalau orang yang namanya Arab itu manggil Maroko, orang-orang Maroko itu orang-orang Maghribi, orang-orang yang dekat dengan daerah Eropa, sebutnya Maghribi, orang-orang barat. Ini orang Maghribi tersebut, orang Maroko tadi, dia tawaf di Ka'bah. Lalu setelah selesai tawaf dia pergi. Gal faqultu li akhi Ahmad, lalu saya berkata kepada kakak saya yang bernama Ahmad, kata Habib Ali, bagum ba'asyuful Maghribi, saya akan bangun dan saya mau lihat ini orang Maroko tadi. Yushtaf annahu minar rijal. Kelihatannya nih orang bukan sembarangan. Ini wali min auliyaillah, kata Habib Ali Habsyi. Wa galali, maka pesan daripada Habib Ahmad ini kepada adiknya Habib Ali, dia berkata begini, wa entah hasin dhannak hatta fil gharibah. Habib Ali, kata Habib Ahmad, ente perbaiki ya sangka ente, baik sangka sama yang namanya orang-orang yang ada di Ka'bah. Sampai orang asing aja, orang Maghribi aja, ente mesti baik sangka, kata Habib Ahmad kepada adiknya Habib Ali Habsyi ini. Lalu gal faqumtu ila indah. Akhirnya Habib Ali Habsyi bangun ke sisi daripada orang Maroko tadi. Walamma wasaltu ilaih, ketika Habib Ali sampai ke tempatnya ini orang Maroko tadi, aqbala alaihi, maka
ini orang Maroko tadi ngelihat ana datang, kata Habib Ali, langsung hadap ana. Wa qalali, dan dia langsung ngomong kepada ana, kata Habib Ali dengan bertanya, anta sayyid? Kamu ini sayyid ya? Turunan Nabi ya? Kaget Habib Ali. Qultu lahu, na'am. Kata Habib Ali, iya, saya turunan Rasulullah, saya habaib. Gala, ditanya lagi, karena yang namanya cucu Nabi ini ada Sayyidina Hasan, ada Sayyidina Husain. Kebanyakan ada yang di Irak, ada yang di Mesir, ada di mana, di Hadramut, di Syria, di mana. Maka ini orang tanya lagi, Gal Alawi, apakah kamu ini keturunan daripada Ba'alawi yang bernisbah kepada Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir yang ada di Hadramut? Habib Ali kaget. Qultu, na'am, iya, saya ini Ba'alawi al-Habsyi, keluarga daripada Ba'alawi. Gal, akhirnya dia orang Maroko tanya lagi, wasmuk Ali, nama ente Ali ya? Qultu, na'am. Kata Habib Ali kaget, iya, ismi Ali, saya namanya Ali. Gal, ini orang Maroko gak selesai, dia tanya lagi, wasmuk Abi Muhammad, nama ayah kamu Muhammad ya? Kaget Habib Ali. Qultu, na'am, iya, saya punya ayah namanya Muhammad, wasmu Abi Muhammad bin Husain al-Habsyi, katanya. Saya punya ayah namanya Muhammad, putranya Habib Husain al-Habsyi. Gal, ditanya lagi, wasmu ummik Alawiyah, ente punya ibu namanya Alawiyah ya? Kaget Habib Ali. Qultu, na'am, iya, benar, wasmu ummi Alawiyah binti Husain bin Ahmad al-Hadi al-Jufri. Saya punya ibu namanya Alawiyah binti Husain bin Ahmad al-Jufri. Gal, ini tanya lagi sama orang Maroko tadi, wa masjiduka Hanbal, oh kamu yang sering ngajar ya, dakwah ya, di Masjid Hanbal yang ada di kota Sayun. Karena Habib Ali ini, beliau sebelum mendirikan, membangun masjidnya, yaitu Masjid Riyadh, di usia 44 tahun, selama itu sebelum bangun Masjid Riyadh, beliau ngajarnya di Masjid Hanbal. Sebelum ngarang maulid, beliau itu baca maulid tiba di Masjid Hanbal. Kemudian qultu, na'am, iya, Masjidi Hanbal, iya benar, tempat ngajar ana di Masjid Hanbal di kota Sayun, Hadramut. Thumma qala, kemudian Habib Ali bercerita, nih orang Maroko nih aneh katanya. Thumma ratabal Fatihah, tiba-tiba dia tertibkan membaca suratul Fatihah, disebutin nama-nama para aulia, yang mana ini kebiasaan orang Hadramut. Di mana-mana orang Hadramut kalau ketemu orang soleh pasti minta doa, dibacain Fatihah. Dia kayak orang tahu. Fa idza huwa yaqul wa ila ruh sayyidi fulan, wa ila ruh sayyidi fulan, wa ila ruh sayyidi fulan, disebutin. Ama ini orang Maroko, ila ruh kepada Sayyid fulan, ila ruh kepada Sayyid fulan. Anehnya, kata Habib Ali, fatahdur ruhaniyatu dzalikal wali. Ketika disebut namanya ila ruh Sayyid fulan, Habib fulan, Syekh fulan, itu ruhaniyahnya itu kayak hadir. Ketika disebut namanya, hadir itu wali. Merinding Habib Ali. Wa kullama dzakar lana hadarat ruhaniyatuh, dan setiap disebutin Syekh fulan, Sayyid fulan, Habib fulan, Habib fulan, itu kayak hadir satu persatu, satu persatu, satu persatu, satu persatu. Ila angal wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya dia tutup dengan memungkaskan Fatihahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini adalah kebiasaannya para habaib. Tapi dia orang Maroko kayak tahu, kata Habib Ali. Nah, ketika dibacain wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatihah wa syara'a fi qiraatil Fatihah, mulai ini orang Maroko tadi baca suratul Fatihah. Wa ana syara'tu fi Fatihati, dan Habib Ali juga bareng. Ya udah, dia baca Fatihah, ya ana juga baca Fatihah. Gal thumma syara' fil Baqarah. Kemudian yang anehnya nih, setelah beres baca suratul Fatihah, ini orang Maroko tadi langsung baca suratul Baqarah. Wa khatamaha, di khotaman itu yang namanya suratul Baqarah, 200 lebih ayat. Thumma syara'a fi Al-Imran. Kemudian setelah surat Fatihah beres, surat Baqarah beres, dia baca surat Ali Imran.
Udah gitu, wa anna tammaitul Fatihah marrah wa nisif wa huwa khatamal Quran jami'ahu. Aneh aja kata Habib Ali Habsyi, baru baca surat Al-Fatihah sekali setengahnya aja. Ini orang Maroko udah khotamin Quran dari awal Fatihah sampai An-Nas dalam jarak saya baca surat Al-Fatihah sekali. Ini adalah karamah yang sangat luar biasa kata Habib Ali Habsyi yang saya dapatkan di kota Mekkah Al-Mukarramah, berjumpa dengan para ahlillah, di mana orang-orang ulama terdahulu bisa menjumpai dengan para ahlillah seperti Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Semoga kita yang mendengarkan cerita daripada Habib Ali Al-Habsyi ini, kita semua juga mendapatkan keberkahannya para aulia Allah, mendapatkan daripada yaitu kemuliaannya para kekasih-kekasih Allah. Dan juga kita doakan guru kita yang akan berangkat umrah ke Baitullahil Haram, ke kota Mekkah Al-Mukarramah, agar beliau dijaga kesehatannya oleh Allah, diberikan kelancaran di dalam perjalanannya, diberkahkan di dalam ibadahnya, digabulkan segala macam doa-doanya, dan beliau pulang ke tanah air dalam keadaan sehat wal afiyah, selamat ala hadiniyah wa likulinatin salihah wa lamana wa salaf wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah.